Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Suri Sularsi dengan nomor induk mahasiswa 17070304 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Al-Raniri, Banda Aceh. Di video ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Identification of Parasites in Mackerel or Eutinus affinis at Fish Ocean in Luknga, Aceh Besar, yaitu identifikasi parasit pada ikan tongkol atau Eutinus affinis di tempat pelelangan ikan Luknga, Kabupaten Aceh Besar. Jurnal ini ditulis oleh Nurul Hidayati, Muttaqin Bakri, Yuda Fahrimal, Muhammad Hambal, dan Razali Daud yang berasal dari program studi pendidikan dokter hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syampola Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis parasit yang menginfeksi ikan tongkol di tempat pelelangan ikan Luknga Aceh Besar. Sebanyak 15 ekor ikan tongkol yang diambil dari TPI Luknga diperiksa di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan UNSYAH untuk melihat keberadaan ektoparasit dan endoparasit. Pemeriksaan ektoparasit dilakukan dengan cara pengamatan organ tubuh bagian luar, kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Sedangkan pemeriksaan endoparasit dilakukan dengan cara pengamatan pada permukaan dalam dari saluran pencernaan. Baiklah, seperti yang kita ketahui, ikan tongkol adalah jenis ikan pelagis yang merupakan salah satu komoditas utama ekspor Indonesia. Ikan tongkol yang kaya akan protein sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk konsumsi sehari-hari. Namun keberadaan parasit pada ikan tongkol dapat menyebabkan penurunan kualitas ikan dan gangguan kesehatan pada manusia. Keberadaan parasit tidak hanya menyebabkan efek mematikan, namun juga menyebabkan kerugian besar pada industri perikanan, yakni penurunan kualitas pada usaha budidaya, penurunan bobot badan ikan, dan penolakan oleh konsumen karena bentuk tubuh ikan yang abnormal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 15 ekor ikan tongkol sebagai sampel yang diambil secara acak di TPI Luknga Aceh Besar yang selanjutnya dibawa ke Laboratorium Parasitologi dengan menggunakan box. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi bagian luar dan bagian dalam tubuh ikan. Panjang tubuh ikan diukur dengan menggunakan mistar. Selanjutnya pemeriksaan ektoparasit dilakukan dengan cara mengamati tanda-tanda luar pada permukaan tubuh, insang, sirip, dan operkulum untuk menentukan keberadaan parasit pada ikan tersebut. Pengamatan sirip ikan dilakukan dengan cara seluruh sirip ikan dipotong, kemudian diletakkan pada objek gelas dan ditetesi natrium klorida, kemudian diamati di bawah mikroskop. Nah, sementara pemeriksaan endoparasit itu dilakukan dengan cara ikan dibedah terlebih dahulu, mulai dari anus hingga di bawah sirip dada. Organ dalam ikan dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri yang telah berisi larutan NaCl. Kemudian rongga perut dan permukaan organ dalam diamati secara virtual untuk mencari endoparasit yang ada. Baiklah, dari hasil penelitian ditemukan dua jenis parasit yang menginfeksi ikan tongkol, yaitu bakteri parasit Anisakis simplex dan Neobenedenia melani, di mana tingkat infeksi endoparasit Anisakis simplex pada ikan tongkol sangat tinggi, yaitu mencapai 87%, yang berarti terdapat 13 ekor sampel ikan yang terinfeksi parasit tersebut. Sedangkan parasit Neobenedenia melani hanya menginfeksi 7%, yang berarti hanya menginfeksi 1 ekor ikan dari total 15 ikan yang diperiksa. Nah, tempat pelelangan ikan Luknga berada di Kabupaten Aceh Besar dan merupakan tempat pendaratan ikan oleh para nelayan yang datang dari laut dan menjual hasil tangkapannya. Tempat pelelangan ikan Luknga memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan. Kesimpulannya adalah parasit yang paling banyak menginfeksi ikan tongkol atau Eutinus affinis di TPI Luknga Kabupaten Aceh Besar yaitu Anisakis simplex yang berpredileksi di usus, dan Neobenedenia melani yang merupakan ektoparasit banyak ditemukan pada insang ikan tongkol. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya review dari jurnal ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.